Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Meet again with Ustazah Diana in here. We study English now, especially in grade 9. Now we study kind of the text in English. The first, description. Second, narrative. Third, the context. Fourth, short message. And fifth, announcement. Oke, itu tadi beberapa materi yang akan kita pelajari pada saat ini atau pada pertemuan daring kali ini. Untuk lebih afdolnya lagi dan meningkatkan semangat anak-anak ustazah semua, ustazah ingin mengaitkan materi kita kali ini dengan beberapa dalil yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita mempelajari beberapa jenis teks, maka ustazah mengambil tentang keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu surat Al-Mujadilah. Kedua, orang berilmu takut kepada Allah. Yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Yang kelima, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan pada kesempatan ini. Ustazah sangat berharap sekali dari pertemuan pertama kita hingga selesainya pembelajaran daring ini, anak-anak ustazah fokus, kemudian memberikan perhatian yang maksimal pada pembelajaran ini, dan nanti ketika penutupan ada hasil dari pembelajaran kita. Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa ketika anak-anak menuntut ilmu, insya Allah akan menambah kecerdasannya dan juga dimudahkan jalan ke surga. Ayo sekarang kita mulai semangat untuk belajar menjadi manusia yang bermanfaat dan sebaik-baiknya manusia, karena slogan kita yaitu khairunas anfa'uhum linnas. Kita lanjutkan ke materi. Pada kesempatan ini atau in this chapter, we will learn to tell kinds of the text in English, to identify the example of the text in English, descriptive text, narrative text, recon text, short message, and announcement. Yang pertama yaitu descriptive text. Insya Allah sebelumnya anak-anak ustazah sudah belajar tentang teks yang satu ini, dan insya Allah juga ini adalah familiar ya. Di sini dijelaskan bahwa descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Jadi di sini kita bisa menentukan dengan cepat ini termasuk teks apa. Contohnya, Ustazah punya gambar ya di sini, anak-anak Ustazah bisa melihat ada gambar seorang laki-laki berpakaian sekolah. Di sini kita akan menjelaskan tentang laki-laki ini, mulai dari namanya, kemudian usianya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, rambutnya, kulitnya, warna matanya, dan hobinya apa. Nah, ketika kita telah mengetahui ciri-ciri tersebut dan kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan, maka bisa kita tentukan ini merupakan teks deskriptif. Contohnya ini, Peter is the youngest in our family. He is 14 years old and 4 years younger than me. He has long, straight hair, bright eyes, and a friendly smile.
Sometimes he is rather naughty at home, but he usually does what he is asked to do. Peter is interested in sport very much, and at the school he plays football and tennis. He is the best badminton player in our family. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Kita sudah tahu namanya, kemudian usianya, kemudian ciri-cirinya, dan juga hobinya apa. Ini Ustazah ambil sumber dari pegangan guru untuk SMP atau MTS oleh Baktiar Bima Nusantara 2009 PT Intan Terbaru. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, the second example, yaitu tentang mosque. Nah, di sana ada gambar ya. Ini tentang Masjid Sultan Suryansyah. Nah, kalau anak-anak ustazah ketemu teks seperti ini juga, berarti ini termasuk ke dalam teks description atau teks deskriptif. Kenapa? Karena di sini disebutkan namanya, kemudian disebutkan juga berapa lama dia berdiri, kemudian di mana letaknya atau keberadaan masjid ini, kemudian ditemukan di mana, dan juga dijelaskan di sini konstruksi masjidnya sangat unik. Nah, kalau udah ketemu ciri-ciri seperti ini, berarti ini termasuk teks description atau teks deskriptif. Masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Oke, the next. Nah, kalau lihat gambar ini berarti pasti sudah punya penilaian tersendiri. Tereng, berarti ini tentang apa? Ada yang tahu? Iya, tentang naratif teks. Di sini Ustazah jelaskan, naratif teks merupakan sebuah jenis teks yang menceritakan suatu cerita khayal atau fiktif dengan tujuan menghibur secara kronologis yang saling berkaitan. Sebagai suatu cerita khayal, maka naratif teks belum tentu benar, sebab hal tersebut hanya berdasarkan imajinasi dari seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Jadi ingat ya, mudah ya menentukan naratif itu. Jadi ketika anak ustazah ketemu dengan sesuatu yang tidak nyata dalam kehidupan kita, cerita-cerita yang tidak nyata dalam kehidupan kita, seperti maling kundang, kemudian ada Snow White dan yang lainnya, berarti termasuk ke dalam bentuk naratif teks. Biasanya dia seperti ini. Nih, ada contoh nih. Ini ya, ada gambar. Ada yang tahu? Iya, gambar putri salju. Ini adalah suatu cerita yang belum kita temui kebenarannya. Nah, kalau di sini diceritakan, once upon a time there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. Nah, di sini sudah jelas ini. Nah, silahkan dibaca ya. Ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata alias dia hayalan, maka kita sebut dengan teks naratif. Oke, contoh yang lainnya. Nih, ada si kancil dan tikus. Ini kalau sudah pernah dengar cerita si kancil dan tikus, ya, itu kalau dalam dunia nyata nggak ada ya si kancil yang punya sifat seperti itu, bercerita dan sebagainya. Tapi kita ibaratkan si kancil bisa berbicara, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik dan yang lainnya. Tapi pada kenyataannya dalam dunia nyata bahwa si kancil tidak bisa berperilaku seperti manusia. Maka kita ketika anak-anak ustazah ketemu juga dengan teks seperti ini, maka bisa kita tentukan ini merupakan teks naratif. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya dari konteks. Nah, mudah anak ustazah kalau punya pengalaman yang terjadi kemudian dibikin tulisan atau dibikin paragraf kembali kejadian tersebut, maka inilah yang dinamakan dengan rekonteks. Jadi rekonteks itu adalah pengalaman seseorang atau kejadian seseorang yang telah terjadi sebelumnya kemudian dibuat tulisan atau paragraf.
atau dituangkan ke dalam tulisan atau paragraf, maka disebut dengan the context. Nih, ya, kita ambil contoh ini. One Saturday night we went to the town hall. It was the last day of the year and a large crowd of people had gathered under the town hall clock. It would strike 12 in 20 minutes time. 15 minutes passed and then at 5 to 12 the clock stopped. The big minute hand didn't move. We waited and waited, but nothing happened. Suddenly, someone shouted, "It's 2 minutes past 12. The clock has stopped." I looked at my watch. It was true. The big clock refused to welcome the new year. At that moment, everybody began to laugh and sing. Nah, ini dia menceritakan tentang peringatan tahun baru pada saat itu. Dia bercerita tentang menit demi menit dia tunggu, belum juga waktunya, hingga pada jamnya dia melihat jamnya tepat di jam 1, maka berbunyilah suara-suara, setiap orang mulai bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi. Kemudian dari kejadian nyatanya itu dia ungkapkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, jadilah tulisannya seperti ini. Jadi ketika anak ustazah menuliskan kembali cerita yang telah terjadi sebelumnya, maka ini disebut dengan di konteks. Ini ada lagi ya. Ada a trip to the zoo. Silakan nanti dibaca. Ini juga ya pengalaman seseorang ketika melakukan perjalanan ke kebun binatang. Kita lanjut lagi ke short message. Ini kalau bentuk short message ya. Nah, ini di dalam short message ya biasanya ada untuk siapa ya, untuk siapa pesan itu dikirimkan. Kemudian ada pesannya apa. Kemudian yang terakhir siapa yang mengirimkannya. Ini ada 3 ya. Saya ambil yang Aira. Di sini dari nomor ini ya, tidak tahu siapa nomornya. Oke, kita ulang. Nih, Ira, tomorrow we have a lot of math assessment. What about study together at my house at 3 p.m.? Call me if you can. Ira. Jadi di sini ini ya, Ira mengirimkan pesan kepada temannya bahwa besok kita memiliki ulangan harian matematika, katanya. Apakah kamu mau belajar bersama-sama di jam 3? Kalau iya, katanya, telepon saya ya. Nah, ini ketika anak-anak ustazah ketemu yang seperti ini, berarti dia termasuk pesan singkat. Nah, ini masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Nanti anak-anak ustazah pasti kreatif-kreatif orangnya. Oke, kita lanjut kembali. Kemudian ada announcement. Announcement pengumuman ya. Mengumumkan sesuatu kepada khayal ramai dengan tujuan si pembaca mengetahui apa yang diumumkan. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Dan terakhir, insyaallah mudah-mudahan semua materi tadi bisa anak-anak ustazah pahami. Ustazah mengambil kesimpulan bahwa ketika anak-anak ustazah menemukan satu teks menceritakan ciri-ciri suatu benda atau orang atau hewan dan yang lainnya, berarti itu termasuk teks deskriptif. Yang kedua, ketika anak-anak bertemu atau membaca suatu teks tentang yang tidak nyata atau khayalan seperti maling kundang, sang kuryang, Snow White dan yang lainnya, berarti itu termasuk
teks naratif. Yang ketiga, the third, ketika anak-anak ustazah ketemu teks yang mencerita tentang pengalaman yang telah terjadi sebelumnya dan diceritakan kembali, itu namanya recontext. Keempat, ketika anak-anak ustazah bertemu atau melihat atau membaca sebuah pesan singkat yang dikirimkan kepada seseorang, maka ini dinamakan short message. Dan yang terakhir, announcement, yaitu pengumuman. Okay, I think that's all enough to task for you in especially in English ya, tugas untuk bahasa Inggrisnya. Silahkan anak-anak ustazah membuat 2 contoh masing-masing dari teks yang sudah dijelaskan. Boleh ambil di internet atau diketik, boleh dikasih gambar dan sebagainya. Tuangkan ke dalam kertas F4, kemudian dikasih nama. Silahkan nanti kalian kerjakan selama proses belajar kita. Jam kita berakhir jam 11. Sebelum jam 11 nanti Ustazah akan tanyakan kembali. I think that's all. We close now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.